Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini, saya bertemu kembali, saya Heri Yadiaksa, programmer penyakit tidak menular UPT Puskesmas Konjong 2, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian aplikasi cerdik melalui Google Form yang akan kami kirim melalui HP Android Bapak Ibu kader yang kami hormati. Sebagai sistem pelaporan PTM penyakit tidak menular, untuk mempermudahnya kami menggunakan Google Form ini. Setiap Bapak Ibu periksa di puskesmas ataupun screening pada saat posbindu yang telah kami lakukan ataupun yang akan kami rencanakan, yang akan kami laksanakan, Bapak Ibu setelah hasil pemeriksaan mohon untuk mengisi aplikasi melalui HP Android Bapak Ibu. Adapun yang harus diisi setiap kali membuka HP aplikasi ini, yang pertama ada seperti ini, form offline posbindu Konjong 2. Tanggal pemeriksaan mohon diisi sesuai pemeriksaan Bapak Ibu, baik pada saat periksa di puskesmas ataupun pada saat pelaksanaan screening posbindu atau screening PTM. Kemudian nomor induk kependudukan yang tercantum dalam KTP silahkan diisi 16 digit. Kemudian nama Bapak Ibu atau yang diperiksa silahkan diisi. Kemudian tanggal lahirnya juga mohon untuk diisi. Jenis kelamin silahkan pilih laki-laki atau perempuan. Kemudian provinsi asal sudah jelas, kabupatennya tentu saja Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian alamat Bapak Ibu atau pasien yang diperiksa silahkan ditulis. Kemudian nomor telepon juga mohon untuk diisi. Jika tidak ada, dikosongi saja. Kemudian status pendidikan. Yang dimaksud status pendidikan adalah pendidikan terakhir dari Bapak Ibu atau pasien yang Bapak Ibu isikan. Misalnya lulus SMA, silahkan pilih SMA. Kemudian pekerjaan dipilih, misalnya petani atau TNI atau PNS atau buruh, silahkan sesuai kondisi keadaan Bapak. Selanjutnya adalah status perkawinan. Kami kira sudah jelas apakah belum menikah, sudah menikah, atau janda atau duda. Kemudian golongan darah, silahkan pilih salah satu. Jika belum pernah periksa golongan darah, dikosongin saja. Selanjutnya adalah riwayat penyakit tidak menular pada keluarga. Yang dimaksud dengan riwayat penyakit tidak menular pada keluarga, yang dimaksud di sini adalah apabila dalam satu garis keturunan mempunyai penyakit misalnya diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan satu garis keturunan itu adalah kakak, adik, ibu, bapak, pak D, bule, simbah, buyut, itu sebagainya adalah garis keturunan. Tetapi kalau sudah menyeberang ke suami itu bukan satu garis keturunan. Di sini ada 3 penyakit. Riwayat 1 dipilih salah satu saja, misalnya riwayat 1 itu diabetes, kemudian riwayat 2 adalah hipertensi, ketiga adalah jantung, misalnya seperti itu. Kalau seandainya dalam satu garis keturunan keluarga tidak ada riwayat penyakit menular dari yang disebutkan di atas, tidak usah diisi. Kemudian riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri. Ini cara pengisiannya seperti pada riwayat penyakit tidak menular pada keluarga, tetapi di sini adalah riwayat penyakit dari diri sendiri. Apakah selama ini pernah didiagnosa oleh dokter sebagai penyakit hipertensi, jantung, atau diabetes
ataupun kolesterol tinggi. Kalau belum pernah, tidak usah diisi atau dikosongin saja. Kemudian merokok, apakah Bapak Ibu merokok? Kalau tidak, dipilih tidak. Kemudian kurang aktivitas fisik. Yang dimaksud aktivitas fisik di sini adalah setiap hari minimal 30 menit melakukan aktivitas fisik. Itu tidak harus olahraga, tetapi pergi ke ladang, macul, nyapu, mencetelika, mencuci, itu sudah dimasukkan dalam aktivitas fisik. Kemudian gula berlebih dimaksud di sini adalah setiap hari minum gula terus atau makan nasi lebih dari 5 kali dengan porsi yang banyak, itu silahkan diisi. Kalau seperti itu ya berarti ya, kalau tidak ya tidak. Kemudian garam berlebih, apakah Bapak Ibu penyuka makanan yang tinggi garam atau setiap makan garamnya harus banyak? Itu kalau berarti seperti itu berarti ya, kalau tidak biasa-biasa saja menggunakan garam seperlunya, silahkan isi tidak. Lemak berlebih, apakah Bapak Ibu setiap hari harus makanan yang mengandung banyak lemak, harus banyak yang makanan daging atau kulit gaji harus yang berlebih atau biasa-biasa saja? Kalau berlebih berarti ya, kalau biasa saja berarti silahkan pilih tidak. Kurang makan buah dan sayur, apakah dalam sehari itu mesti makan buah atau sayur? Jikalau makan buah dan sayur terus berarti silahkan pilih tidak. Kemudian konsumsi alkohol, apakah ya atau tidak, silahkan dipilih. Kemudian tekanan darah ini setiap kita periksa tekanan darah itu hasilnya akan sistol dan diastol. Sistol itu yang di atas, misalnya saat periksa itu tensinya 110/70, berarti diisi sistolnya 110, kemudian diastolnya diisi 70. Tinggi badan ini sudah jelas diukur berdasar ukuran senti, silahkan ditulis. Kemudian berat badan sudah jelas diisi dalam kilogram. Lingkar perut sudah jelas diisi dalam senti. Pemeriksaan gula, dimaksud pemeriksaan gula apabila Bapak Ibu saat periksa ataupun screening pada saat posbindu dilaksanakan pemeriksaan gula darah, silahkan ditulis. Misalnya hasilnya 125, silahkan ditulis saja 125. Kemudian dari hasil pemeriksaan tadi tentu saja petugas menentukan apakah dalam batas normal atau tidak. Seandainya petugas menganjurkan untuk periksa lebih lanjut, misalnya gulanya tinggi atau tensinya tinggi, kemudian Bapak Ibu disarankan untuk periksa ke puskesmas atau periksa ke rumah sakit, silahkan dipilih ya. Tetapi kalau dalam batas normal dan petugas tidak menyarankan untuk dirujuk, silahkan tulis tidak. Kemudian setelah form ini nanti akan muncul banyak form, misalnya diagnosa, karta, itu adalah pemeriksaan dilaksanakan di puskesmas atau fasyankes. Hal ini Bapak Ibu tidak usah mengisi, Bapak Ibu langsung menuju yang paling bawah, itu kirim. Jangan lupa Bapak Ibu ngeklik kirim ini, karena kalau Bapak Ibu tadi yang di atas sudah ngeklik dalam kolom-kolom itu tetapi tidak ngeklik kirim, maka apa yang dilaporkan tidak sampai ke sistem atau tidak bisa kami terima di puskesmas. Jadi mohon setelah Bapak Ibu ngeklik, klik kirim yang paling bawah, kemudian nanti akan muncul bahwasanya sudah terekam. Kalau sudah sampai tahap ini berarti tugas pelaporan SIPTM sudah selesai. Jadi semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna sehingga kita tetap sehat, puskesmas tetap bisa memantau kesehatan Bapak Ibu semua. Dengan sistem pelaporan ini
kami dari pihak puskesmas bisa memantau kesehatan Bapak Ibu. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan salam sehat selalu. Terima kasih.